Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memperagakan cara melakukan operasi dasar CRUD pada database rumah sakit menggunakan MariaDB. Tutorial ini mencakup penggunaan perintah SQL seperti use, insert, select, update, dan delete untuk mengelola data pada double pasien secara sederhana dan mudah dipahami. Langkah pertama adalah membuka command prompt yang berfungsi sebagai media untuk menjalankan perintah-perintah MySQL atau MariaDB. Setelah command prompt terbuka, kita masuk ke folder MySQL dengan perintah cd exampp/mysql/bin. Perintah cd merupakan singkatan dari change directory, yang mana artinya adalah berpindah folder. Folder exampp/mysql/bin adalah lokasi penyimpanan file program MySQL, sehingga kita harus masuk ke folder tersebut terlebih dahulu agar perintah MySQL dapat kita jalankan. Setelah berada di folder MySQL, kita login menggunakan perintah mysql /root. Nah, penjelasannya, MySQL digunakan untuk menjalankan program MySQL, sedangkan strict atau -u yaitu artinya adalah user, dan root adalah nama pengguna administrator bawaan daripada MySQL itu sendiri. Setelah berhasil login, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu MariaDB. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat database dengan perintah create database. Nama database yang saya buat di sini adalah Toko Bangunan 3. Nah, jika database sudah berhasil dibuat, akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya database telah berhasil dibuat tanpa error. Nah, penjelasan singkat tentang database adalah dapat diibaratkan sebagai lemari arsip yang nantinya berisi tabel-tabel data. Nah, step selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan database. Setelah database berhasil kita buat, kita masuk ke database tersebut menggunakan perintah use plus nama database kita, yaitu Toko Bangunan 3. Berarti use plus Toko Bangunan 3. Setelah berhasil, akan muncul pesan seperti ini, yaitu database change. Artinya apa? Artinya semua perintah berikut akan dijalankan pada database Toko Bangunan 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu pembuatan tabel. Setelah memilih database, kita akan membuat tabel yang bernama alat. Nah, di sini kita menggunakan perintah create table. Nah, karena kita ingin membuat tabel alat, maka kita ketik create table alat. Buka kurung id underscore alat, terus in primary key, nama underscore alat, varchar dalam kurung 100, terus jenis underscore alat, varchar dalam kurung 50, harga desimal dalam kurung 10,2, dan stop in. Nah, di sini teman-teman jangan lupa menambahkan koma. Kalau misalkan komanya tinggal, maka akan terjadi error. Nah, tabel ini memiliki fungsi yaitu tempat penyimpanan data. Pada tabel ini terdiri dari beberapa kolom yang sudah kita buat tadi, yaitu ID alat, nama alat, jenis alat, harga, serta stok. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah insert into untuk menambahkan data ke dalam tabel. Nah, kita ketik insert into alat karena kita ingin mengisi data di dalam tabel alat. Selanjutnya isi values, isi ID alatnya, jenis alatnya,
terus harga desimalnya dan berapa stoknya. Di sini saya menggunakan satu palu perkakas 5000 dan 20. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, setelah kita menambahkan data ke dalam tabel, kita akan mengecek apakah data yang kita isi tadi sudah masuk ke dalam tabel apa belum. Untuk cara ceknya sendiri, kita ketik dengan perintah select bintang from alat, karena tabel kita adalah alat. Terus enter. Nah, di sini sudah keluar semua data yang telah kita isi di dalam tabel alat. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan insert, select, update, dan delete menggunakan database rumah sakit yang telah saya buat di awal. Bukan penambahan data menggunakan perintah insert into. Nah, di sini saya akan mengubah data dari tabel pasien menggunakan perintah insert into pasien. Terus values, ID pasien, nama pasien, dan nomor HP pasien sesuai atribut yang telah kita isi di dalam tabel pasien tadi. Setelah perintah dijalankan, akan muncul pesan query OK kalau misalkan tidak error. Nah, berarti ini tandanya kita berhasil membuat tabel. Sekarang kita cek dulu tabelnya dengan perintah select bintang, yang artinya semua from dari pasien. Berarti select bintang from pasien, dan enter. Nah, kita sudah berhasil menambahkan satu data ke dalam tabel pasien. Sekarang untuk tahap selanjutnya, kita akan mengubah data di dalam tabel pasien dengan perintah update plus nama tabel yaitu pasien, dengan rumus set nama sama dengan nama pasien, atau di sini saya menggunakan nama Madun. Terus where yang mana dengan rumus where ID pasien, ID underscore pasien sama dengan 1, yaitu kita ingin mengubah nama pasien nomor 1 menjadi Madun. Jika berhasil akan muncul pesan seperti ini. Berarti data berhasil diperbarui. Selanjutnya kita cek menggunakan select seperti tadi, apakah data kita berhasil kita perbarui atau belum. Nah, di sini terlihat bahwasanya data kita berhasil diperbarui. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa nama pasien dengan ID 1 telah berubah menjadi Madun. Selanjutnya menghapus data atau delete. Nah, selanjutnya kita akan menghapus data pasien dengan ID 2 menggunakan perintah delete dengan rumus delete from pasien where ID pasien sama dengan pasien yang mau kita hapus yaitu nomor 2. Apabila muncul pesan satu row affected, berarti data berhasil dihapus dari tabel. Sekarang kita cek menggunakan rumus select lagi, apakah data kita berhasil terhapus atau tidak. Nah, menggunakan rumus seperti tadi dan enter. Nah, di sini kita berhasil menghapus datanya. Nah, kesimpulan pada video kali ini, kita telah berhasil melakukan operasi dasar CRUD pada database rumah sakit menggunakan MariaDB, yaitu menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data pada tabel pasien. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap perintah SQL berjalan dengan baik sesuai fungsi dalam mengelola data.